Putri, tapi ke depan nggak apa-apa saja. Ke depan nggak apa-apa sini. Ini smoke Ismaki Ismi Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah. Pasin anti tadlisin Jalastu fi Sofis Sadis. sadis Sadis H. Kismul Ulum Syariah. Kismul Ulum Syariah. Oke, kepawaran. Ini apa ini? Apa namanya? Siapa tadi? Smoke Masa Ismuki Fatimah. Fatimah. Apa ini Fatimah? Nukut. Nukut fulus. Nah, Berapa nih fulusnya nih Fatimah? Mi'ah Rubiah. Mi'ah rubiah. Mi'ah rubiah. Kamu mau kalau saya kasih ini? Fatimah, hal turidina an taqbali al hadiyah mini mi'ah rubiah? Insyaallah anak urid man la turid Ustaz. Oke, man la turid katanya. Siapa yang nggak mau fulus mi'ah rubiah? Tapi saya gini sekarang. Halo, saya nih remak-remak ini. Halo, ya. Ini uang ini saya apa namanya nih? Remes-remes gini ya, saya apa? Ini sudah, kamu mau? Tetap mau fulus gini? Halo, mau nggak? Kullu insan yurid li anna hunaka samanun. Oh, ada harganya, ada nilainya. Oke. Dia walaupun ini fulus ini sudah lecek, tapi karena ini fulus ini ada nilainya, ada harganya, dia turid. Kalau saya injak-injak kotor, ayo. Halo Fatimah, ini fulus saya injak-injak kotor, mau nggak? Halo, mau nggak? Mau nggak? Mau. Oke. Fadal Fatimah, Fadal. Anak-anak, dengarkan. Coba bayangin siapa sih nggak mau gitu ya? Fulus mi'ah rubiah, mi'ah alaf rubiah, lumayan kan? Ada nilainya. Yang penting tadi ada nilainya, ada harganya. Walaupun udah saya kemes-kemes begini, udah saya injak-injak, mau juga ada harganya. Apa kira-kira hikmah filosofi di balik itu apa? Apa? Apa kira-kira? Anak-anak, nah ini yang saya mau nih, maksudnya begini. Saya mau ini. Kalau suatu saat anak-anak mungkin direndahkan orang lain, disepelekan orang lain, dihina orang lain, tapi yang penting kalian mempunyai nilai harga diri. Apa tadi? Harga diri. Ya. Kalau fulus tadi kan mi'ah alaf rubiah. Wah, nilainya bisa lumayan kan? Gitu kan? Tapi kalau manusia kan beda. Nilainya di mana? Ya, harga dirinya di mana? Itulah yang mahal. Kadang-kadang kita nih, orang-orang ini disepelekan, dihina, dijatuhkan, tidak diperhatikan. Tapi kita kan punya nilai harga diri. Kira-kira pertanyaan saya nih, harga diri manusia itu apa kira-kira anak? Yang bisa semua orang menghargai, apa coba? Sebutkan coba. Ayo nih kadia lagi. Kira-kira tadi, kalau tadi uang itu kan harga dirinya bisa barang yang bisa untuk ya beli sesuatu yang nilainya ya nominal kan. Tapi kalau orang juga mempunyai harga diri yang harus dijaga. Kira-kira apa? Ada 3 hal anak-anak. Pertama adalah apa? Knowledge, pengetahuan. Yang kedua adalah attitude. Yang ketiga adalah skill, keterampilan. Ya.
Jadi anak-anak sekalian, kita ini manusia punya harga diri. Harga diri kita supaya dihargai orang lain, tiga aspek. Pertama adalah tentang ilmu pengetahuan. Seseorang manusia akan mendapatkan penghargaan, dihargai di mana saja di masyarakat kalau dia berilmu pengetahuan. Yang kedua, kalau apa? Attitude, yaitu karakter, akhlak, moral. Yang ketiga, skillful, keterampilan. Nah, itulah anak-anak sekalian, itulah yang dimaksud dengan apa? Dengan sebenarnya inti daripada nanti visi misi Darun Najah adalah mencetak manusia-manusia yang berilmu pengetahuan, ya kan? Orang yang berakhlak, bertakwa itu, ya kan? Dan mempunyai keterampilan, skillful. Ya. Jadi katanya apa namanya? Israeli ada 3 hal kan? Apa? Head. Ayo tirukan saya, head, hand, heart. Which is the right one? Heart or head or heart? Heart, Ustaz Bustami, heart, not head. Bustami bilang sama saya, no, you are wrong. The right one, head. No. He is the walking dictionary. Halo. Ini kamus jalan ya. Which is the right one? Heart. Jadi tolong ya. Ini yang dibanggakan harga diri manusia itu adalah apa? Apa lagi? Ya tirukan. Head, heart. Ulang lagi. Heart, head. Itu 3 hal itu anak-anak sekalian, dan itulah kurikulum Darun Najah. Nah ya, tapi menjadi pertanyaan anak-anak sekalian, saya mungkin tidak nanti akan panjang lebar. Ustaz Robi akan menyampaikan tentang ke-TMI-an. Begini, apakah ya ilmu, attitude, karakter dan skill yang kita miliki perlu ditingkatkan, diasah? Perlu ditingkatkan enggak? Perlu ditingkatkan enggak? Dengan apa? Nah, saya mau peragaan lagi nih, Ustaz. Mana ya? Apa anak-anak nih? Apa ini anak-anak? Apa? Pensil, kan pensil gitu kan. Sekarang saya tanya nih. Ini pensil, saya yakin nih kalian ini kan punya ya. Kalian sering menggunakan kan? Pensil ini akan bisa dimanfaatkan, akan digunakan kalau dia runcing, ya enggak? Kalau dia apa namanya? Dia apa nih? Dia apa namanya? Dia apa nih? Dia apa nih? Diserut, gitu kan? Jadi begini anak-anak sekalian, ilmu yang kita miliki, skill, keterampilan, gitu ya, dan attitude, akhlak, itu harus selalu diperbarui, harus selalu ditingkatkan. Seperti pensil ini, kita tidak bisa menggunakan pensil ini kecuali kalau sudah di apa? Suatu saat gini ya, suatu saat kita nulis gitu, tahu-tahu ini putus, gitu ya, kan harus diruncing lagi, putus lagi, runcing lagi, terus dikupas lagi, diraut lagi. Demikian juga anak-anak sekalian, kadang-kadang ini coba bayangin ya, kalau kita bayangkan ini manusia, ini perasaan, memiliki perasaan, kira-kira di raut ini sakit nggak anak-anak? Disakit nggak nih? Kalau coba mengimagine ya, kalau kalian membayangkan, kalau ini adalah orang mempunyai perasaan, kalau kemudian di raut, sakit nggak? Sakit, tapi demi untuk bisa berguna, itu terus di raut, diruncingkan. Orang juga begitu ya. Kalian mempunyai harga diri berupa ilmu, berupa keterampilan, berupa karakter. Itu harus selalu diperbarui, ditingkatkan supaya tetap berguna. Mungkin anak-anak
ketika anak-anak belajar, ya kan, mendapatkan pelajaran dididik ini, kalian sakit nggak di Darun Najah? Sakit nggak? Enak atau tidak enak? Enak, tapi kan kadang-kadang bosan, kadang-kadang boring, kadang-kadang, tapi itu perlu pembaruan terus, diasah terus, diasah, iya kan? Karena apa? Kalau ilmu kita nanti tidak diperbarui, tidak memperbarui ilmu, biar ilmu kita tambah dengan apa anak-anak? Dengan apa kira-kira? Kan tadi Ustaz bilang, ya kan, kita mempunyai harga diri pokok ada 3 kan? Apa saja? Lalu ilmu, terus attitude, kemudian skill. Kalau ilmu supaya berkembang, bertambah dengan apa anak-anak kira-kira? Dengan literasi, banyak membaca, belajar dan belajar, ya. Nah, ini anak-anak coba bayangin ini ya. Mungkin ini anak-anak kelas 6 kan sudah ini ya, sudah merasakan mengajar ya. Bagaimana, apa yang akan terjadi? Apa hasilnya kalau seandainya ketika proses pembelajaran di kelas guru ngajar serius, anak-anak kemudian tidak memperhatikan, bahkan tidur. Apa yang terjadi? Apa hasilnya? Hah? Maksimal atau tidak? Ya, anak-anak dengarkan. Otak manusia itu seperti komputer. Kalau kita mau masukkan data di komputer, komputernya harus on, ya enggak? Dinyalain dulu, baru kita menginput data apa gitu kan, di hard disk, hardware ya, disimpan di komputer kan. Tapi sekarang kalau kita mau menginput data, memasukkan data di komputer, tapi komputernya off, kira-kira bisa masuk nggak datanya? Bisa masuk nggak? Ya enggak. Anak-anak coba ya, kalau belajar di kelas kemudian ustadznya menerangkan dengan serius, dengan jelas, tapi yang santri yang belajar tidak memperhatikan, saya kira minimal hasilnya gitu ya, nggak akan bisa masuk gitu kan, karena memang otak kalian off, tidak on. Mestinya harus, saya tanya nih, halo dengarkan, ketika nih Ustadz bahasa Inggris menyuruh kalian, tolong dengarkan saya, apa kata Ustadz? What does an English teacher says to you? Kalau seandainya guru akan menyuruh kalian untuk mendengarkan apa? To listen atau to hear? Ustadz, guru bahasa Inggris selalu akan mengatakan please listen to me, nggak pernah akan mengatakan please hear me. Apa bedanya to listen dengan to hear? Hah? To listen to itu ketika mendengarkan tapi dengan penuh perhatian. Tapi kalau hanya to hear, itu hanya mendengarkan tapi dengan tidak ada perhatian, tidak fokus. Kalian pergi ke mall, dengarkan musik, kamu ditanya, dengar nggak musik? Iya dengar. Apa lagunya? Nggak tahu. Kamu dengar tapi nggak perhatikan, nggak ngerti. Ya, maka itulah harus mendengar. Ketika kalian belajar itu harus betul seluruh ya jisman waruhan itu harus semua anggota tubuh harus terlibat, telinga mendengarkan, mata melihat dan lain sebagainya, perhatikan, berpikir. Jadi itu apa yang harus dilakukan antara guru dengan murid ketika proses pembelajaran. Dan kemarin disampaikannya, saya ingatkan lagi ya Pak. Tell me I forget. Terus yang kedua, teach me. Terus yang terakhir, involve me ya atau ada satu quotation lain mengatakan when I hear I forget, when I see I remember, when I ask you, when I discuss I understand, gitu ya. Jadi ketika proses pembelajaran harus serius ya, ini untuk meningkatkan pengetahuan. Anak-anak sekalian,
Tadi yang ditingkatkan adalah ilmu pengetahuan, gitu ya. Ketika dalam proses pembelajaran, kamu anak-anak sekalian harus secara keseluruhan panca indera kalian terlibat, mendengarkan, ya, kemudian melihat, merasakan, mengeraba, itu semuanya terlibatkan proses pembelajaran. Ini tentang sekarang. Kalau tadi meningkatkan ilmu pengetahuan dengan banyak belajar dan belajar. Kalau bagaimana cara meningkatkan keterampilan? Anak-anak, apa keterampilan dengan apa? Banyak keterampilan itu akan bisa meningkat, berkembang kalau banyak latihan atau pembiasaan. Maka anak-anak sekalian, semua kegiatan ekstrakurikuler yang itu adalah menjadikan kalian skillful, tampil dalam banyak hal, harus semua diikutin. Ya, jadi keterampilan itu ada 3, ada yang software, hardware, dan atau apa lagi? Skill, apa lagi? Skill. Soft skill, hard skill, dan life skill. Ada 3 keterampilan yang harus kalian, itu banyak sekali yang kalian dapatkan di kegiatan ekstrakurikuler, ya, biar terampil, biar ulet secara fisik, itu di situ. Jadi memang ini banyak hal ya yang kamu anak-anak sekalian, karena nih proses pembelajaran di Darun Najah itu segala sesuatu, semua aktivitas, semua kegiatan, semua program didesain untuk pendidikan. Makanya kalau dalam Al-Quran gimana? Udkhulu fisilmi kafatan wala tattabi'u khotowatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Tapi kalau di Darun Najah gimana? Udkhulu fi ma'had Darun Najah kafatan. Ya, kalau kalian nanti ya akan mendapatkan pengetahuan maksimal sebanyak mungkin, attitude-nya baik, ya, pelajar muslimah, santri yang berketerampilan itu betul-betul harus udkhulu fisilmi kafah. Kalian mengikuti semua program yang ada di Darun Najah, baik intra maupun ekstrakurikuler. Ya, ini udkhulu fi ma'had Darun Najah kafatan. Anak-anak, saya sekarang ingin bertanya nih. Tadi ya, yang sering disebutkan ya, tadi apa tadi? Yang Ustadz Sofan, Ustadz Dadia atau Arif menyebutkan ada 3 keterampilan tadi ya, taksonomi, belum gitu kan? Ya kan? Ya, itu betul-betul harus 3 domain, 3 hal dasar yang harus dikuasai oleh kalian semuanya. Maka santri harusnya menjadi gini. Tolong dengarkan, bagaimana santri yang baik? Santri yang baik adalah yang good achievement, good attitude, dan good performance. Apalagi? Ulang lagi, santri yang ideal, yang seyogianya harus menjadi santri yang good achievement, artinya santri yang berilmu pengetahuan luas, karena kalian belajar dan belajar di Darun Najah. Ini kelebihan Darun Najah anak-anak sekalian, karena tadi ya kurikulumnya kurikulum kehidupan, maka pembelajaran dan pendidikan di Darun Najah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalian di Darun Najah semua ustadz, ustadzah, murabi adalah guru kalian. Semua tempat adalah kelas kalian. Jadi tadi dengan adanya kurikulum kehidupan, di mana proses pendidikan dan pembelajaran terjadi di mana saja, kapan saja, ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan 3 aspek tadi. Apa tadi? Menjadi santri yang good achievement, santri yang berwawasan luas. Ilmu ini nggak ada dikotomi, ya kan? Di Darun Najah itu sekolah ilmu umum,
ilmu agama, tentang linguistik, bahasa juga dipelajari. Itu kalian harus maksimal, dikuasai semuanya, dipelajari dengan baik. Nah, ini good achievement. Yang kedua adalah nanti harus menjadi good attitude, ya, harus mempunyai beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkarakter, beretika, bermoral. Kira-kira supaya bermoral, beretika apa? Kira-kira dengan apa? Tadi kalau dengan ilmu belajar, keterampilan dengan latihan. Kalau akhlak dengan apa? Meningkatkan akhlak dengan apa? Hah? Dengan apa? Ya, dengan banyak ibadah, banyak riyadhah, banyak dengarkan, ya, baca Al-Quran, dengarkan nasihat-nasihat ustadz. Itu semuanya dalam rangka untuk membangun akhlakul karimah, ya. Ya, anak sekalian, dan saya ingatkan ini di Darun Najah ini, alhamdulillah, ya, adalah merupakan proses pendidikan dan pembelajaran kalian hidup bermasyarakat di Darun Najah. Anak-anak sekalian, halo, dengarkan nih, ada 3 pusat pendidikan. Kalau orang mengatakan 3 pusat pendidikan, apa saja anak-anak sekalian? Halo, anak-anak, 3 pusat pendidikan apa saja? Pusat-pusat yang bisa menjadi sumber pendidikan itu ada 3, apa saja? Halo? Hah? Pertama adalah lingkungan rumah tangga, pendidikan rumah tangga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Tapi sekarang bukan 3 pusat pendidikannya, tapi sekarang menjadi apa namanya? Catur pusat pendidikan. Catur itu berapa? 4. Jadi di masyarakat ini pusat pendidikan dulu hanya 3. Keluarga, sekolah, masyarakat. Sekarang 1 tambahan, HP. Ya. Sekarang bukan lagi 3 pusat pendidikan, tapi catur pusat pendidikan. Yang satu adalah HP, karena HP itu pengaruh membentuk, ya, seseorang. Ini betul-betul terjadi di masyarakat, ya. Kalau di Darun Najah ada berapa pusat pendidikan? Halo, sama, yaitu catur pusat pendidikan di Darun Najah. Pertama adalah mana saja? Pendidikan apa? Sekolah. Ada kan? Kalian belajar dari jam sekian sampai jam. Integrasi pusat pendidikan di Darun Najah ada. Ya, pertama adalah pendidikan formal, pendidikan sekolah. Kalian belajar pagi sampai kemudian sambung lagi sore, belajar berbagai macam ilmu. Itu namanya lingkungan pendidikan apa? Formal. Kemudian pendidikan informalnya mana, anak-anak? Halo, pendidikan informal di Darun Najah mana? Hah? Ketika kalian di asrama, di mahja, di kamar, di situ ada musyrifah, ya kan? Ada apa lagi selain musyrifah? Kakak kelas, mudabiro. Itu kan sebenarnya apa namanya? Pendidikan keluarga dalam skup luas, ya kan? Pendidikan keluarga itu di asrama. Sekarang pendidikan masyarakat di mana? Halo? Pendidikan masyarakatnya di dalamnya di mana? OSDN adalah merupakan miniatur dari pendidikan masyarakat. Terus satunya lagi apa? Tadi kan ada di Darun Najah kan ada, saya katakan ada catur pusat ini. Satunya adalah masjid. Masjid adalah sentra kegiatan pendidikan, pengasuhan juga terjadi di masjid. Jadi sebenarnya, ya, tripusat atau catur pusat pendidikan di Darun Najah terintegrasi. Semuanya yang terjadi di sekolah, semuanya yang terjadi di asrama, ya, hubungan antara kalian satu dengan yang semuanya ada proses pendidikan dan pembelajaran. Anak-anak sekalian, ketika kalian di asrama, coba gini dengarkan. Ini prinsip hidup anak-anak, ya. Ini kalian, ya, bersosialisasi dan, ya, ini bakatnya macam-macam. Di Darun Najah kemarin anak-anak ketika apa namanya kegiatan Pak kemarin?
pembukaan Perseka? Kegiatan apel tahunan Perseka luar biasa anak-anak. Kesan kami, ya kesan kita semuanya bahwa sebenarnya di Darun Najah ini kalian ini satu-satu semuanya mempunyai bakat masing-masing, multi talenta. Waduh, ini Putri kemarin ada yang nari-nari mana nih? Ada yang nari-nari kemarin? Lu? Waduh, kelas berapa yang nari itu? Oh, yang nari itu luar biasa gitu, lentur banget, fleksibel banget. Gitu, kayaknya udah jadi penari profesional gitu ya. Iya, pramukanya, kemudian bela dirinya, semuanya itu ada. Makanya di Darun Najah anak-anak dimanfaatkan. Di Darun Najah banyak sarana-sarana untuk pemupukan pengembangan bakat-bakat kalian, dimanfaatkan. Di Darun Najah kita sadar akan ada multiple intelligence ya, kecerdasan kalian, bakat kalian. Anak-anak kalian, dengarkan nih. Saya selalu mengatakan kepada kalian gini, dengarkan. Every child was born genius. Tirukan jawaban anak. Every child is born genius. Setiap anak pada hakikatnya itu jenius, pinter, cerdas. Cuman memang anak masing-masing kalian itu kecerdasannya itu pada bidang masing-masing. Ada yang mungkin secara verbal, ketika dia muhadharah enak ngomongnya, pinter pidatonya kan. Kadang-kadang ada yang kinestetik gitu kan. Ada yang pinter bergaul interpersonal. Itu semuanya itulah pembelajaran anak-anak ya. Jadi halo. Jadi ini kalau tolong ini ya, kalau kalian antar kalian di kamar, di asrama bergaul dengan harus dengan cara yang baik ya. Banyak hal yang mungkin nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustaz Robi yang terkait dengan masalah ke-TMI-an. Saya hanya sebagai sedikit saja bagian dari TMI dari aspek kurikulumnya. Jadi sekali lagi bahwa pesan kami Ustadz, kalian sekarang berbahagia, senang berada di taman-taman sorga. Untuk itu nikmati dan manfaatkan segala waktu, kesempatan kalian untuk mengembangkan potensi bakat masing-masing kalian. Bagi Anda mungkin apa yang bisa Ustaz sampaikan. Al-afu minkum, syukron. Adanallahu wa ikum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sama-sama kita hormati Ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, Ayahanda Kiai Haji Dr. Sofwan Manaf MSI, Ayahanda Kiai Haji Hadianto Arif, dan segenap direksi dan juga kepala-kepala lembaga, segenap majelis guru dan juga anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darun Najah.
Masih semangat? Anak-anakku yang kelas 1 masih semangat? Ya, untuk melihat semangat kita, mari kita yang biasa kemarin sudah dibacakan oleh guru kita, kiai kita, ketua yayasan Kiai Haji Bustomi. Ya, kemarin ada ibtihalatnya dari Abu Nawas Ilahi Lastu. Oke, bareng-bareng kita ya, supaya kita lihat semangatnya kembali. Ya, Ilahi Lastu lil firdausi ahla. Suaranya lagi. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Alhamdulillah. Ini yang kelas 1 putri, yang intensif mana? Ada? Sudah hafal belum? Kayaknya yang putri belum ada yang buka suara. Sudah hafal belum? Ya, nanti dihafalin ya, insya Allah. Ya, tapi ingat itu bukan sholawatan. Kalau sholawat itu sholawat kepada baginda Rasulullah. Tapi itu jenisnya ibtihalat, permohonan dari seorang Abu Nawas dalam syairnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan salah bahwa nanti disebut salawatan, itu bukan. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah ini belum sesi penutupan, belum sesi akhir. Nanti insya Allah masih ada pendalaman materinya yang akan disampaikan oleh wali-wali kelas dan naib-naib wali kelas. Ya. Saya sedikit banyak akan menjelaskan, sebetulnya sudah dikemas semuanya, sudah dijelaskan secara global oleh Kiai Sofwan Manaf, sudah dijelaskan secara global juga tentang ke-TMI-an itu oleh Kiai Hadianto Arif, sudah dijelaskan juga oleh Kiai Haji Bustomi. Ya, dengarkan anak-anakku kelas 1. Ini saya akan mengungkapkan dan menjelaskan tentang ke-TMI-an supaya faham. Supaya paham kita di Pondok Pesantren Darun Najah itu belajar apa. Ya, tolong dengarkan supaya kita faham. Tadi sering sudah disampaikan, diulang-ulang bahwasanya khususnya untuk anak-anak baru ini jangan seperti monyet makan ya, tidak mengerti, tidak faham. Maka kita perlu kenal apa itu TMI. Tak kenal maka tak. Yang kelas 6 sudah paham itu. Tak kenal maka ta'aruf. Ya. Ya, berarti tak kenal maka ta'aruf. Kalau kita belum kenal maka kita kenalan. Ya. Tak kenal maka ta'aruf. Apa itu TMI? Sering kita dengar dari pagi, dari sejak awal, sejak antum anak-anakku sekalian yang kelas 1, sejak masuk ke Pondok Pesantren Darun Najah sering disebutkan TMI. Singkatan apa itu TMI? Kalau yang kelas 6 udah jelas paham.
Yang putri, apa itu TMI, singkatan apa? Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat al-Islamiyah. Ya. Sosok apa itu TMI? Makhluk apa itu TMI? Ada yang bisa? Yang kelas 1 ada yang bisa? Ada yang tahu apa itu TMI dan sosok apa itu TMI? Apakah TMI itu sejenis makanan? Bukan. Atau TMI itu sejenis kegiatan atau ekstrakurikuler? Ya. Maka ini saya akan jelaskan dulu supaya paham bahwasanya apa itu TMI. Dengarkan, dicatat, TMI itu adalah sebuah sistem dan pola pendidikan di pondok pesantren Darun Najah. Sistem dan pola pendidikan yang diberlakukan di pondok pesantren Darun Najah yang mengkombinasikan dari antara unsur pendidikan modern dan pendidikan salaf. Ya. Jadi ini sistem dan pola pendidikan. Berarti TMI itu apa? Kelas 1? Kelas 1 yang putra. TMI itu apa? Ada yang bisa? Siapa? Angkat tangan. Tadi yang sudah ada hadiahnya ini. Oke, yang ini siapa itu? Ya. Ada yang mau jawab? Apa itu TMI? Baru tadi disebutkan. Ayo, ada yang berani enggak? Fadol, ya. Silakan. Mana ini Ustadz? Ada mic-nya di atas itu. Nah, siapa itu tadi? Ustadz Halim. Itu yang di depan antum itu. Ya. Ada yang di belakang mana? Yang depan nggak berani ini. Yang lain ada yang berani. Apa itu TMI? Ustadz Halim itu di belakang itu ada tuh. Fadol, tafadol. Ya. Iya, nggak apa-apa. Jawab. Benar atau salah sudah baik. Ya. Ini pendidikan buat kita berani menjawab. Walaupun salah, itu sebuah pendidikan mental. Coba apa itu TMI? Tarbiyatul Muallimat al-Islamiyah. Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat al-Islamiyah. Benar? Benar, itu singkatan dari ya, singkatan TMI itu singkatan dari Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat. Tapi apa sosok TMI itu? Apakah dia sebuah program, kegiatan, atau sebuah jenis makanan? Apa tadi? Sistem pendidikan. Alhamdulillah, sistem pendidikan atau pola pendidikan yang berlaku di pondok pesantren Darun Najah. Iya. Hadiahnya ada. Ya, kesini ada hadiahnya. Paket minuman DN Fresh. Isinya Oke, tayyib. Ini santri atas nama siapa santrinya?
alumni santri cilik Darun Najah. Ya. Santri cilik SD Darun Najah. Ya. Tapi anak-anakku sekalian, yang putri siap-siap. Ya. Kok yang putri kelas 1 belum ada yang bicara? Malu-malu. Ya. Oh, yang belakang aus. Ya, nanti ya. Taib. Kita lanjutkan. Ya. Tadi TMI adalah sebuah sistem dan pola pendidikan yang berlaku di Pondok Pesantren Darun Najah yang mengkombinasikan ya kurikulum baik pemerintah dan juga kurikulum pesantren. Kurikulum pemerintah kita berafiliasi kepada Departemen Pendidikan Nasional Diknas, berafiliasi juga kepada Departemen Agama. Maka kita ada yang aliyah, ada juga yang SMA. Masa pendidikan TMI berapa tahun? 6 tahun ditambah 1 khidmah. 1 tahun khidmah. Sempurnanya 6 tahun pendidikan di pesantren Darun Najah dan ditambah 1 tahun minimal khidmah. Tetapi alhamdulillah banyak di antara santri Darun Najah yang terus berkhidmah baik di pesantren Darun Najah itu sendiri, grup ya, cabang dan pusat, atau melanjutkan khidmahnya di pesantren mitra ataupun di tempat-tempat yang memang mereka itu harus berkhidmah. Ya, dengarkan anak-anakku. Selanjutnya, ya, berarti sudah paham apa itu TMI? Ya, TMI yang kita sekarang belajar di Darun Najah ini dengan pola dan sistem TMI. Ya. Sistem kurikulum dari pesantren pun ada. Tadi dari pemerintah, dari pesantren pun kita masukkan kurikulumnya. Kurikulum KMI Gontor, alhamdulillah. Masih sebagian dari buku-buku kita, karena memang kita berkiblat kepada Gontor, maka kita masih ya berafiliasi kepada Pondok Pesantren Gontor itu. Buku-bukunya masih kita pakai sampai saat ini. Ada juga buku-buku salaf, kitab-kitab yang kita pelajari. Alhamdulillah untuk yang aliyah kita belajar kitab apa? Kelas 4 Bulughul Maram. Fiqh Sunnah ada? Iya. Kelas 5 hadisnya pakai apa? Iya. Ada yang sudah pakai Riyadus Shalihin untuk ya, ada yang pakai ya untuk fikihnya. Alhamdulillah. Maka semua terintegrasi antara kurikulum pesantren dan kurikulum pemerintah. Kita tidak bedakan, dijadikan satu, diramu dalam struktur kurikulum TMI. Nah kan, struktur kurikulum TMI itu semua mencakup dari pelajaran-pelajaran agama, pelajaran-pelajaran umum, dan memang kita tidak ada dikotomi ataupun tidak membedakan antara ilmu agama atau ilmu umum. Makanya ilmu agama sekalipun, kitab kuning sekalipun yang latar belakangnya adalah basic pendidikan salaf, kita masukkan di dalam struktur kurikulum kita. Fiqh Sunnah masuk di dalam hissah, Bidayatul Mujtahid masuk dalam hissah, ya, Riyadus Shalihin masuk dalam hissah, ilmu mantiknya, ilmu falaknya, semuanya. Alhamdulillah. Ini berarti kenapa kita memilih kurikulum atau memilih TMI sebagai pola dan satuan pendidikan kita. Ya,
Mengapa kita memilih TMI sebagai sistem dan pola pendidikan kita? Ada yang paham? Kenapa kita pilih itu? Dengarkan? Ya, kita memilih TMI sebagai sistem dan pola pendidikan kita. Ingat bahwasanya kita di Darun Najah itu bukan hanya bentuk pengajaran saja. Basicnya bukan hanya mengajar guru-guru, tidak hanya melulu mengajar di dalam kelas, tetapi mereka juga harus terlibat dalam mendidik santri secara keseluruhan, baik di kelas, baik di luar kelas, baik di asrama. Kita ini bukan hanya muallim saja, tetapi kita juga murabbi, pendidik. Maka semua guru di sini berkewajiban mendidik santri-santri, bukan hanya mengajar di kelas saja, bukan hanya mentransfer knowledge saja, pengetahuan saja, tapi harus menanamkan nilai-nilai kepada santri di kelasnya, di luar kelasnya, di asrama, dan di mana saja. Maka kita sebut dengan tarbiyatul muallimin, tarbiyah pendidikan. Tadi apa itu TMI? Lalu kenapa kita pilih TMI sebagai pola dan sistem pendidikan kita? Ada yang bisa jawab kira-kira? Kenapa kita pilih TMI? Kelas 1 ada yang bisa jawab? Baik, coba. Ya, yang depan ini ada nggak mic-nya? Oh, yang putri, mana yang putri? Ada yang bisa? Yang belakang, oke, taib yang kayaknya haus banget yang putri ya. Kenapa TMI? Kok tidak yang lainnya? Kok tidak kurikulum Diknas saja, enggak kurikulum Depak saja? Kenapa kita pilih memadukan antara kurikulum pemerintah, kurikulum pesantren, dan kurikulum salaf itu? Baik, ayah Tayyib, Mas Muki, alhamdulillah. Mic-nya dicoba dulu, tes gitu. Alhamdulillah. Tayyib, Mas Muki, arif nafsaki, arifin nafsak. Ismi Saskia. Saskia, wah, Saskia Adia Meka. Saskia Mariza. Alhamdulillah. Tafadhali. Min aina anti? Min Jakarta Al-Gurubiyah. Jakarta Al-Gurubiyah. Wa ayu faslin jalas? Jalasti min Salis I. Ayu faslin jalas di anti? Jalastu min Salis I. Min oke, taib salis I. Taib, fadal ya Saskia. Alhamdulillah. Limadha TMI? Limadha nakhtar? Wala nakhtar ghairah? Kenapa? Kok TMI yang kita pilih? Kenapa TMI? Bukan yang lain? Karena TMI mengikuti sistem pendidikan KMI Gontor. Karena TMI mengikuti sistem pendidikan KMI Gontor. Ada yang bisa menyempurnakan? Ada yang bisa menyempurnakan? Coba satu, hampir nggak apa-apa. Taib, yang ini Ustazah, selalu ada situ. Nanti tunggu, Saskia tunggu dulu. Nanti kan satu paketnya ada dua. Kalau ada yang benar berarti bagi dua, ya. Baik.
Fadali. Itu kelas 3. Sekarang anti Mas Muki Ismi Rafika. 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 Rafika yang buat gosok itu. Hah? Buat nyetrika. Hah? Bukan. Ya, Rafika. Ayo fasli nanti. Sana Khomisa. Sana Khomisa. Tayyib. Fadali. Memilih TMI karena bukan hanya membentuk pengajaran saja, tetapi agar mendidik secara keseluruhan. Bukan hanya menjadi mu'alim, tetapi agar menjadi murabi. Tayyib, alhamdulillah. Ya, jazakillah. Ta'ali, dua-duanya. Ayo, kilahuma. Hah? Kilahuma, ta'ayub. Oke, satu dan dua. Tayyib, syukran. Dua-duanya, ya. Alhamdulillah. Tayyib, syukran, jazakillah khair. Iya. Mengapa kita pilih TMI? Tadi sudah sebagian dijawab oleh sahabat kita, teman kita Rafika dan Saskia. Ya memang pola pendidikan yang ada di TMI itu pola pendidikan yang komprehensif, yang menyeluruh. Ya, kenapa? Makanya kita pilih TMI karena pola dan sistem pendidikannya ini menyeluruh. Semua aspeknya ada, aspek pendidikannya ada, aspek pengajarannya ada, aspek yang lainnya pun banyak di situ. Maka secara umum nih, dengarkan, aspek yang ada di TMI itu dari pendidikan dasar keguruan. Ini tarbiyatul mu'al, ini aspek keguruan. Karena memang kita dididik untuk menjadi mu'allim. Dalam arti yang luas, bukan dalam arti yang sempit, bukan hanya menjadi guru di kelas, tapi guru di semua bidang dan di semua sisi hidup ini. Ya, bisa menjadi guru untuk diri kita, bisa menjadi guru untuk anak-anak dan keluarga kita. Yang kelas 1 dengarkan, ya. Yang kelas 1, yang putra, ya. Kita pilih TMI karena TMI itu polanya adalah komprehensif, menyeluruh. Aspek keguruan, ya. Santri-santri, kakak-kakak ini kelas 5, kelas 6. Yang kelas 5 nanti ada bagiannya. Kelas 6 sudah mengajar Darsul Masa, ya. Pedagogik dipelajari, tarbiyah dipelajari, ya. Tarbiyah dari kelas berapa kita mulai sudah? Dari kelas 3 sudah kita pelajari tarbiyah. Secara pedagogik nanti akan diajarkan tentang ilmu-ilmu keguruan, ya. Ilmu-ilmu dasarnya, ya. Amaliyah tadris insyaallah, ya. Amaliyah tadris untuk santri akhir, santri kelas 6, praktek mengajar itu juga diajarkan. Inilah satu aspek, itu baru satu aspek. Aspek yang lain pendidikan formalnya kita alhamdulillah juga. Kitab kuning ada yang tadi saya sebutkan ada. Tahfizul Quran ada. Tahfizul Al-Quran di cabang Darun Najah 2 ada program khusus tahfizul Quran, takhassus tahfiz. Ada takhassus tahfiz di Darun Najah 13. Ada takhassus tahfiz juga di Darun Najah 17. Takhassus. Tetapi kita juga yang di Darun Najah 1 ini punya program juga, yaitu tahfiz yang berlaku untuk santri Darun Najah. Ini kelas 1. Ada yang mau tahfiz, menghafal Al-Quran? Ya, nanti boleh ikut program tahfiz selama 1 semester.
ya, selama 1 semester di Darun Najah 13 atau di Darun Najah 17. Yang putri mau yang ikut tahfiz? Ada yang mau tahfiz? Ya, kita ada program untuk tahfizul Quran di 1 semester. Nanti untuk kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 3 itu ada. Ya. Ada. Berarti aspek tahfiz ada, pendidikan karakter dan mentalnya juga ada. Ya. Karakter dan mental kepemimpinan, alhamdulillah. OSDN, ini kakak-kakak kelas 6 semuanya sudah menjalani proses untuk kepemimpinan, leadershipnya sudah kita lihat. Udah 1 semester ya. Iya. Jadi pengurus sudah 1 semester. Iya. Teruskan kepengurusan dan laksanakan tugas sebaik-baiknya. Ini sebuah pendidikan, mendidik mental kepemimpinan antum semuanya. Keterampilan pun dilaksanakan juga di sini. Ada yang tata boganya, keterampilan seninya, olahraganya, ekskulnya, itu semua bagian dari TMI, tidak terpisah. Mana itu pendidikan, mana itu pengasuhan, tidak, semuanya terintegrasi. Karena rapot kita itu bukan hanya rapot pendidikan saja, rapot akademik saja. Rapot akademik juga ada 2. Dengarkan, kita akan mendapat rapot TMI yang kita laksanakan ujiannya 4 kali itu dalam 1 tahun atau 2 kali semester. Ada murojaah amah pertama, lalu semester pertama, murojaah kedua, lalu semester kedua. Dengarkan, itu ada rapot TMI-nya. Juga ada rapot negeri. Tetapi yang tidak kalah penting ada rapot mental. Yang ini akan menggambarkan keterlibatan dan keaktifan santri secara keseluruhan, baik dalam kegiatan ekstrakurikuler dan di asrama semuanya. Maka ini penting, anak-anakku. Ya, dengarkan, ini menjadi bagian dari aspek TMI. Keterampilannya, yang ekskulnya ada, tata boganya, yang mau belajar memasak ada, tata rias ada, masih jalan. Yang mau belajar merias, tata busana masih ada. Semua keterampilan-keterampilan yang ada itu kita kemas menjadi satu di dalam kurikulum TMI ini, ya. Kepanduan juga ada, kepramukaan, baik KMD-nya, KML-nya, Saka Bayangkaranya, kemudian apa lagi tuh? Saka Baharinya. Kemarin ada, tahun lalu ada yang ikut Saka Bahari ya? Ada. Itu masuk satuan dari kurikulum kita, yaitu TMI. Maka anak-anakku sekalian, terus keterampilan-keterampilan yang lainnya juga kita, kewirausahaan ada juga, kemasyarakatan ada juga, safari dakwah itu kemasyarakatan. Ya, anak kelas 1 nanti kita mulai ada kegiatan safari dakwah, nanti dilibatkan. Safari dakwah itu nanti di semester pertama insya Allah ada safari dakwah untuk kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6-nya ada apa? PPM. Insya Allah. Mau kemana PPM-nya? Kerawang. Iya. Nggak usah jauh-jauh. Jangan yang mahal-mahal. Yang dekat aja, Kerawang atau di Cidokom. Mau nggak? Ya. Ya. PPM juga kemasyarakatan, safari dakwah, juga bakti sosial, ada semuanya di dalam satuan pendidikan kita ini, dalam konsep dan juga dalam pola pendidikan TMI. Karya ilmiah, ya, kelas 4 apa?
Kelas 4 apa yang disusunnya? Autobiografi. Alhamdulillah, tahun lalu alhamdulillah semua terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Kelas 5 apa yang akan dibuat? Resensi. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Alhamdulillah, dan sudah dikombinasikan, sudah diintegrasikan dengan kegiatan apa itu? Munakosyah. Nanti yang antum kelas 6 ini akan ada penulisan karya. Ya. Ini kita akan mulai dari semester pertama tahun ini. Tahun lalu kita mulai di semester kedua, tetapi melihat perkembangan dan kondisi waktu, insya Allah kita harapkan di tahun ini kita akan mulai dari semester pertama, supaya mendukung kegiatan yang kelas 5 juga, yaitu munakosyah dalam setiap pekannya saat muhadharah. Maka dari awal kita akan kawal kegiatan ini, yaitu penulisan resensi, autobiografi, dan juga karya ilmiah, supaya enggak numpuk, khususnya kelas 6. Kelas 6 itu biasanya kalau di akhir itu banyak hutangnya, ya, hutang laporan PPM, hutang laporan rihlah iktisadiyah, hutang laporan, banyak kegiatan. Maka ini pun nanti penulisan karya ilmiah ini kita akan majukan di semester pertama. Dan insya Allah yang kelas 3 sudah siap untuk bisa melakukan pengembangan literasinya juga. Saya rasa kelas 3 ini cocok juga kalau kita tugaskan untuk apa kira-kira? Buat cerpen. Ya, cerpen tapi yang islami, cerpen yang tarbawi. Kelas 3 boleh, ringan itu. Kelas 2 buat apa kira-kira? Supaya semua kita ini menulis. Kelas 2 kira-kira nulis puisi, oke? Puisi atau pantun. Nanti itu kita akan kumpulkan itu. Pantun-pantun terbaik, puisi-puisi terbaik, cerpenis terbaiknya. Sekarang kan sudah ada autobiografi terbaik, terus resensi terbaik, terus karya tulis ilmiah terbaik, semuanya. Nanti insya Allah enggak berat itu, insya Allah enggak berat. Yang kelas 3 cuma menuliskan cerpen berdasarkan pengalaman antum, ya. Saya pernah itu bukan banggain anak saya, ya, bukan membanggakan anak saya. Ada anak saya di sini? Mana itu? Iya. Ketika liburan kemarin, dia masih kelas 3. Tetapi dia menuliskan cerpen. Ketika libur dia nulis cerpen. Mungkin dia terobsesi dengan antum semua kakak-kakak kelas. Maka yang dituliskannya bukan cerpen tentang apa-apa, tentang cerpen dia itu kelas 6 menjadi pengurus. Menjadi pengurus, mengalami PPM, mengalami amali tadris. Padahal itu belum dia lakukan. Tapi harapannya kayak gitu. Mudah-mudahan sampai kelas 6 nanti dia. Ya. Enggak susah kalau kita mau, ya, insya Allah. Nah ini maka insya Allah nanti yang kelas 2, kelas 3 mudah-mudahan kita coba, ya, kita coba nuliskan cerpen, nuliskan pantun atau puisinya, ya, keluarkan potensi kamu dalam hal itu insya Allah. Kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang baik insya Allah, ya, bisa untuk jadi baik. Maka anak-anakku sekalian, terkait dengan TMI lagi bahwasanya insya Allah, ya, tadi sudah disampaikan banyak, ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan TMI kita. Ini ada kegiatan yang insya Allah untuk santri kelas 6, yang mudah-mudahan di tahun ini kita akan adakan ujian nihai secara umum dan bersama dalam satu waktu dengan materi dan juga soal yang sama. Tahun lalu kita sudah tetapkan, alhamdulillah, ini bagian dari revitalisasi TMI.
Tahun lalu sudah ada 14 materi yang sudah sama pelajarannya, sama soalnya, waktunya pun sama dilakukan. Masih ada sekitar 10 atau 11 pelajaran yang insya Allah tahun ini kita akan usahakan mereka itu kita akan samakan soalnya, waktunya dan semuanya. Karena target kita tahun 2020 6 atau 2027 ya? Yang haflah bersama saya. Ya. Tahun 2026 mudah-mudahan kita akan haflah bersama. Siap? Haflah bersama antara pusat dan cabang semuanya dalam satu tempat. Insya Allah. Ya. Supaya semua merasakan kebersamaan TMI bersama Darun Najah semuanya, tidak terkotaki Darun Najah pusat dan cabang, semuanya sama, soalnya sama, waktu ujiannya pun akan diusahakan sama, dan juga insya Allah haflahnya pun akan bersama insya Allah. Kelas berapa berarti itu ya? Yang kelas 5 sekarang? Ya, mudah-mudahan insya Allah. Ya, maka anak-anakku sekalian, sekali lagi ini sudah kenal tadi TMI itu? Yang kelas 1 udah kenal? Tadi mengapa kita TMI sudah tahu? Yang putri? Ya, yang saya tanyakan sekarang, sebutkan 4 aspek saja dari pola dan satuan pendidikan TMI yang tadi saya sebutkan itu. Apa saja yang ada dalam TMI sehingga kita pilih dia, karena sebab dia ya, pendidikan ini polanya adalah komprehensif. Apa saja yang ada tadi? Pendidikan apa saja yang ada? Tadi itu banyak yang saya sebutkan, ada 9. 4 saja yang kelas 1. Putri, ada yang bisa jawab? Yang putri ada? Udah makan belum tadi? Udah makan belum? Kok belum? Kenapa? Enggak enak? Enak atau enggak enak, Kiai Dedi sudah menyampaikan, lauk yang paling enak adalah, nah, yang putra paham bener ya, yang putra paham, lauk yang paling enak adalah lapar. Nanti enggak lapar emang? Atau tidur tadi? Tidur, subhanallah ya. Kok lemes inilah. Taib, ada yang bisa jawab? 4 saja aspek dalam pendidikan kita, yaitu aspek dalam TMI tadi ya. Yang putri atau yang putra ini boleh? Yang putra dulu. Ini hadiahnya masih ada, paket ya, paket DN water. Ada yang putra? Tunjuk tangan yang berani. Baik, kelas 4, kelas 5 boleh? Fadal. Ya. Ustaz Halim di belakang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmuka anta wa yufaslin anta? Ismi Chef Dad Fadlan Syah. Ana talibun jadid min fasl rabi' C ulum ijtimaiyah. Taib, tafaddal ya. Man? Chef Dad Fadlan Syah. Nadimi Fadlan. Chef Dad Fadlan Syah. Susah namanya ini. Fadlan. Nah, Taib ya Fadlan. Jelas. Beberapa aspek dalam pendidikan TMI bukan Agak maju sedikit kayaknya kayak kurang kuat ininya.
lagi Fadlan, تعال تقرب شوية قدام شوية. أيوة تقدم شوية بس. أيوة. Di antara aspek-aspek dalam pengajaran TMI diantaranya ada aspek keguruan, Baik, satu. aspek keterampilan, Ya, dua. aspek aspek Banyak tadi disebutkan. Lupa. Doa Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna. Aspek apa lagi? aspek sosial, Aspek Iya. apa? sosial dan kebudayaan mungkin. Sosial kebudayaan. Ya. Terus apa lagi? Dan aspek kehidupan. Aspek kehidupan. Ya. Bil kira-kira itu namanya. Ya, enggak apa-apa. Ada dua yang benar, yaitu keguruan dan juga aspek tadi Keterampilan. keterampilan. Ya. Contoh dari keterampilan itu apa kira-kira? Contoh dari keterampilan mungkin dalam pengembangan bakat dan minat mungkin Ustaz. Baik. Dalam Seperti- pengembangan bakat dan minat, misalnya seseorang itu berbakat dalam berbahasa, maka mungkin dalam Darun Najah ini seseorang tersebut diwajibkan untuk selalu melatih bahasanya sehingga dia bisa lebih terampil lagi. Maharah. Maharatul kalam. Maharatul kalam, lughah, alhamdulillah. Ya, kelas, ta'al. Ya, alhamdulillah. Fadlan. Pertanyaannya untuk kelas 6 terakhir. Ya. Kelas 6. Ya, tentunya dari aspek yang tadi semuanya itu kan sudah disebutkan. Ya. Kira-kira ya. Dalam pendidikan karakter dan mental kepemimpinan, berikan contoh dalam kehidupan antum sehari-hari. Jelaskan dan juga berikan contoh dalam hal pendidikan karakter dan kepemimpinan. Kira-kira yang putra, tafadhal. Nama siapa? Mas Mukanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Alif Muhammad Rizky Alu. Taif, Alif. Taif. Ayo faslin anta. Ana min Sadis B. Sadis B. Qismul ulum tabi'iyah. Naam Tat. Naam. Ayuh. Ayuh. Tafaddal bil ijabah. Untuk contohnya dalam kepengurusan OSDN Tat dan koordinator Tat. Apa yang bisa antum dapati dari pendidikan di mental di situ juga kepemimpinannya? Mengatur ado-ado agar lebih baik lagi dalam kepramukaan dan juga kedisiplinan Tat. Antum koordinator? Naam Tat. Alhamdulillah. Apa yang sudah dilakukan ini? Kemarin-kemarin kan kita sudah, antum sudah KMD. Insya Allah ntar Tat bulan September Tat. KMD entar. Untuk Soful Homis Tat. Hah? Untuk Soful Homis. Enggak yang Mas. antum holas. Naam Tat.
yang sudah antum pelajari di KMD dan sudah antum terapkan itu apa? Membuat materi-materi dalam hari Kamis, Tad. Membuat materi-materi aja. Dan- Dikawal nggak kegiatannya? Iya, Tad. Baik, alhamdulillah. Syukran ya Alif. Fadal. Taib. Cek. Nah, ya. Wali kelasnya pengen ngasih katanya. Iya. Taib. Syukran, alhamdulillah. Ya, anak-anakku sekalian, jadi ini tadi sebetulnya masih banyak lagi tentang TMI yang harus kita pahami. Jadi TMI bukan hanya di kelas saja, ya. TMI itu di semua kehidupan kita di Pondok Pesantren Darun Najah, itulah kemasan dari TMI. Ya, insya Allah mudah-mudahan semua yang tadi saya terangkan, dan mudah-mudahan nanti ada pendalaman di wali kelas juga biar antum faham kelas-kelas yang ada ini. Wali kelas juga insya Allah ada, kita ini ada sekarang 69 kelas ya, putra dan putri. Nanti hari Ahad kita adakan pendalaman dengan wali kelas dan naibnya dan juga dengan guru-guru yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah yang baru kelas 1 intensif baik putra ataupun putri sudah kenal itu TMI? Sudah kenal? Ya, mudah-mudahan. Kalau belum kenal, ta'aruf lagi. Cukup dari saya, mudah-mudahan semuanya insya Allah bisa menjadi penyemangat buat kita, menjadi kita lebih kenal lagi dan lebih betah lagi untuk bisa belajar di Pondok Pesantren Darun Najah. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa, kita tasyiul lugha dulu pada malam ini. Kalau tasyiul lugha kita panggil Ustadz Ali. Please, you stand beside me. Ya, language encouragement. As far as I know that Mr. Ali want to study Indonesian and I want to study English. Now we are ching. I am native people of English and he is native people of Indonesia. You translate my language into Indonesian. If you understand, it means my English is well. But if you don't understand, my English is still unwell. Just now, hati, heart. I study hard or study hard? Hard. I study hard. I study hard. My sama ya. Hah? Third and that. Hard. Oh. Study hard. Pakai D pakai D. Hard. Ya. Hati. Heart. Look into your heart. What do you say in Indonesian? Lihat ke dalam hati. Lihatlah. You will find. Kamu akan ketemu. There is nothing there to hide. There is nothing there to hide. Tidak ada yang di situ yang tersembunyi.
Tuh, apa nggak kalah kamu sama beliau itu? Ya, lanjutnya. So take me as I am. So take me as I am. Maka berikan kepadaku sebuah tanda. Take my life. Ambillah hidupku. I'll give it all. I would sacrifice. Saya beri semua pengorbanan. Ya. Wah. Don't tell me it's not worth trying for. Jangan katakan kepadaku apa ya? Worth trying for. With not with. The sort of simple thing. So worth Yeah. bernilai berharga. Yeah, you can tell me it's not worth dying for. Jangan katakan kepadaku bahwa itu Yeah, you know it's true. You know it's true. Everything I do it for you. Yeah. Well, padahal itu bahasanya bahasa puisitis tuh ya, tentang sebuah lagu yang judulnya Everything I do it for you. Ya, please you give short speech or short advice for tonight to all students about language. Iya, ping sewu. Menasihat tentang bahasa itu nggak cukup sekali. Ping sewu itu apa nih? Many thousands time. Please. Masya Allah. So, Bismillahirrahmanirrahim. This is completely random. I was not expecting to speak tonight. But I think I will reiterate or repeat something which I mentioned a short while ago in the masjid, and that was quoting a mahfuzat that insha'Allah most of us have memorized, and that is إذا صدق العزم وضح السبيل. In English we say, where there is a will, there is a way. But we need to have a strong will. Sadaqal azma. We need to have strong will, a strong desire. Because if we have a strong desire to learn something, then surely we will learn it. And we will make the effort to learn it. Yeah, so one example is the fact that I can speak a little bit of Bahasa Indonesia, Alhamdulillah. But I have never studied Bahasa Indonesia formally. Yeah. But I picked it up from learning, practicing, reading, writing, listening, without any course. I did not study any course or any book for Bahasa Indonesia. Iya, oke. Mahma kana Ustadz Ali la yatakhassas wa la yata'allam al-lugha al-Indonesia fi syu'batil lugha al-Indonesia ala wajhin khas lakinnahu yantik bil lughatil Indonesia. Kaifa sa'yuhu? Practice. Jadi kata kuncinya adalah membiasakan dan melatih. Practice and practice. Idza sadaqal azmu wadhahas sabil. When there is will, there is way. Thank you, Mr. Ali. Thank you. Ya. Early to bed, early to rise, make men healthy. Yang betul itu Ustaz ya, bed ya. Ya. Ini ucapan Benjamin Franklin taunya. Early to bed, bed ya sleep ya, going to bed. Early to bed. Saya waktu itu bilang early to sleep. Maknanya sama aja. Early to bed, early to rise, rise to wake up.
sunrise, wake up, make man healthy, wealthy and wise. Coba diulangi lagi itu, 1, 2, 3. Early to bed, early to rise, make man healthy, wealthy and wise. Ya, sebagai penghujung sebelum doa, saya membacakan pantun dulu. Malam-malam membeli paku, membeli paku di tokonya Ibu Mumu. Selamat malam wahai anak-anakku. Semoga kamu membawa mimpimu masing-masing.